Peternak rumahan di kampung-kampung, kalau kita perhatikan, rata-rata mereka memberikan pakan basah untuk ayam-ayam mereka. Usut punya usut, ternyata mereka memberikan pakan basah ini bukan tanpa alasan, teman-teman. Ternyata pakan basah memiliki beberapa keunggulan. Pasti di sini banyak yang penasaran, kira-kira apa saja keunggulan dari pakan basah. Selamat pagi, selamat datang di channel Peternak Inovatif. Channel yang membahas seputar budidaya peternakan ayam kampung. Pada video kali ini kami akan mencoba menanggapi salah satu komentar atau salah satu pertanyaan dari teman kita, yaitu tentang pakan basah. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya, silahkan tuliskan saja pertanyaannya di kolom komentar. Walaupun mungkin tidak langsung dibalas, karena kalau membalas komentar satu persatu itu akan sangat memakan waktu. Kita akan coba jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar itu dengan membuatkan video seperti ini. Makanya ikuti terus video-video terbaru dari kami. Siapa tahu video yang kami upload nantinya adalah jawaban dari pertanyaan kalian. Sebelum kita lanjut, bagi yang baru mampir di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya, like, dan komen, supaya nanti saat kami upload video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan info. Lalu jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Pembahasan kita kali ini sangat menarik, teman-teman, karena kita akan membahas tentang pakan basah. Seperti yang kita tahu bahwa pakan itu merupakan salah satu faktor terpenting yang harus kita perhitungkan di dalam beternak ayam kampung. Ketika kita memberikan racikan pakan yang tepat, kemudian ayamnya cepat besar, maka otomatis kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jika ayamnya cepat besar, maka masa panen juga akan lebih cepat. Dengan masa panen yang cepat, otomatis pengeluaran biaya pakan akan semakin hemat. Nah, inilah salah satu keunggulan dari pakan basah. Pemberian pakan basah untuk ayam itu bukan tanpa alasan, teman-teman. Dengan kita memberikan racikan pakan basah pada ayam, maka tentu saja akan berbeda jika dibandingkan dengan kita memberikan pakan kering. Pembuatan pakan basah ini membutuhkan sebuah proses, dan sesuatu yang diproses itu pasti nanti hasilnya akan berbeda ketika kita langsung memberikannya tanpa diproses terlebih dahulu. Sebagai contoh, dedak bekatul. Ketika diberikan dalam kondisi kering, langsung diberikan tanpa diproses, maka kandungan asam fitnatnya cukup tinggi. Penyerapan nutrisi pada ayam menjadi kurang maksimal. Tapi ketika kita melakukan fermentasi, kita proses dulu di fermentasi, maka ini dedak bekatul ini dia akan meningkat nilai nutrisinya. Kemudian juga selain nutrisinya meningkat, dengan cara diproses fermentasi ini juga menurunkan kandungan asam fitnat pada dedak. Terus pakan akan menjadi lebih mudah dicerna. Beberapa jenis bahan pakan seperti onggok singkong itu ketika difermentasi kandungan proteinnya bisa meningkat hingga 3 kali lipat, teman-teman. Bahkan ada yang bilang itu bisa meningkat sampai 5 kali lipat. Jadi pakan basah jenis fermentasi ini khususnya ini sangat menguntungkan untuk kita. Contoh lainnya misal jagung. Ketika kita berikan langsung ke ayam tanpa diproses dengan cara merebusnya terlebih dahulu, maka apa yang terjadi? Kami yakin semuanya sudah tahu, yang terjadi adalah ayamnya menjadi kenyang. Karena makan ya pasti menjadi kenyang, tetapi jagung ini akan lambat untuk dicerna. Ayam akan kesulitan atau mencernanya itu lebih lama kalau kita berikan jagung itu tanpa diolah, karena teksturnya masih keras. Sedangkan jika direbus terlebih dahulu, maka jagung ini akan menjadi lebih lunak dan lebih mudah untuk dicerna oleh ayam-ayam kita. Selain itu, keuntungan kedua dari merebus jagung adalah berlipat ganda. Kuantitasnya menjadi lebih banyak. Jagung 1 kilo setelah direbus itu akan berubah menjadi 2 kilo atau bahkan lebih dari 2 kilo. Sehingga ketika dimakan ayam, otomatis ayam itu akan merasa lebih kenyang. Tapi perlu diingat, walaupun merebus jagung bisa melipat gandakan pakan, tetapi kandungan nutrisinya tidak berubah, teman-teman.
Jadi untuk takaran pemberian pakannya sebaiknya jangan dikurangi. Misal biasanya kita berikan jagung kering itu takarannya 1 kilo, maka ketika memberikan jagung rebus tetap ditakar ketika masih kering. Jangan direbus dulu setelah itu ditimbang, tetapi yang benar adalah ditimbang dulu saat jagungnya kering, barulah kita proses, kita olah, kita rebus dan sebagainya. Nanti kalian lihat perbedaannya. Ayam yang diberikan pakan yang sudah diolah pasti hasilnya lebih bagus. Karena pakan yang diolah ini lebih mudah dicerna. Penyerapan nutrisi pada pencernaan ayam juga nantinya lebih maksimal, teman-teman. Ketika kita selalu memberikan pakan basah pada ayam-ayam kita, fisik ayam itu akan terlihat lebih segar, lebih bugar, tidak pucat, dan lebih agresif. Ketika makan itu pasti lebih lahap. Biasanya perutnya nanti sampai penuh, sampai menggembung. Berbeda halnya ketika kita memberikan pakan kering, biasanya makannya itu biasa-biasa saja, makannya kurang agresif, dan perutnya biasanya tetap terlihat kecil. Intinya, pakan basah ini memiliki banyak keunggulan, teman-teman. Tetapi perlu kita ketahui juga bahwa segala sesuatu yang memiliki keunggulan biasanya juga memiliki yang namanya kekurangan. Nah, pertanyaannya adalah apa saja kekurangan atau kelemahan dari pakan basah? Pertama, jika pakan basahnya ini tidak difermentasi, maka tidak akan tahan lama. Pakan fermentasi sekalipun kalau sudah keluar dari wadah, sudah dibuka dari tutupnya itu sudah dibuka ya, fermentasinya sudah selesai, kalau tidak kita tutup kembali, kita biarkan terbuka, itu juga bisa rusak. Jadi usahakan pemberian pakan basah ini wajib habis dimakan ayam paling lama itu 24 jam. Kalau bisa ya kurang dari 24 jam pakan sudah habis. Lalu yang kedua, pakan basah ini bisa memicu naiknya kelembapan kandang. Apalagi jika pakan yang kita berikan itu terlalu basah, terlalu encer. Efeknya nanti kotoran ayam itu bisa lebih cair. Alas kandang akan menjadi lebih lembab dan ini bisa memicu perkembangan bakteri. Jadi kita harus berhati-hati, teman-teman. Pakan kering maupun pakan basah semuanya bagus, asalkan kandungan nutrisinya itu mampu memenuhi kebutuhan ayam. Semuanya bagus asalkan takarannya tepat. Oke, selamat mencoba. Semoga ayam kalian sehat-sehat, tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.